Kenapa ya kita sering banget peka sampai ke perasaannya orang, tapi pas ditanya perasaan kita nggak pernah tahu apa perasaan kita. Hai semuanya, selamat datang lagi di Stella Vito. Kali ini kita akan bahas yang lebih ringan lagi, tapi sebenarnya dalam. Mungkin ini yang sering kalian alami, kita akan bahas juga tentang kejujuran kehidupan kita dan kita akan mulai mengenal pola-pola yang ada di kehidupan kita. Tapi semuanya akan kita kemas lebih simpel dan lebih ringan, sampai akhirnya kita nggak terlalu capek menonton video ini. Di episode sebelumnya, aku udah sempet membahas atau kita sempet ngobrolin tentang kita ini takut kehilangan seseorang, tapi sebenarnya orang itu nggak pernah hadir benar-benar di depan kita. Kalau kalian yang belum nonton tentang episode itu, coba kalian nonton deh, biar kalian tahu kenapa akhirnya kita itu sering merasakan kehilangan atau ketakutan yang sebenarnya dari awal tuh kita udah tahu kalau misalnya orang itu tuh nggak pernah hadir. Nah, tadi kan awalnya itu aku nanya kan, kenapa ya kita bisa peka banget sama seseorang sampai perasaannya, tapi pada saat untuk kita sendiri, perasaan kita sendiri, kita nggak pernah tahu. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yang dimana episode ini kita akan membongkar kenapa sih kita harus selalu, atau kenapa sih kita bisa peka sama perasaan orang, tapi sebenarnya untuk mengerti perasaan kita aja itu susah banget. Dan kalian ada yang ngerasain kayak gitu nggak sebenarnya? Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang sebenarnya kayak gampang banget ngerasain orang lain, gampang banget hadir untuk orang lain, bahkan gampang banget untuk menjadi penolong bagi orang lain. Tapi pas ditanya, kamu kenapa? Dia nggak tahu jawabannya. Atau misalnya pas dia sendiri nanya ke diri dia, aku nih ngerasain apa ya? Dia bingung. Bahkan sebenarnya kejadian itu tuh kayak setiap kegiatannya dia tuh lancar-lancar aja, dia jalanin kerjaan baik-baik aja, dia jalanin kuliah baik-baik aja, dia jalanin sekolah baik-baik aja, di rumahnya pun baik-baik aja, tapi kayak dia tuh selalu gampang ngerasain sekitar, ngerasain perasaan orang, ngerasain gimana keadaan orang, tapi sulit banget untuk mengetahui perasaan dia sendiri. Dan biasanya juga orang-orang seperti ini nih sampai kayak suka ngerasain kayak gini, tetap jalanin meeting, tetap jalanin kegiatan, tetap balesin chat, tetap nerima telepon, walaupun sebenarnya dia udah tahu aku kayaknya lagi nggak baik-baik aja, tapi tetap selalu melakukan kegiatan-kegiatan itu. Bahkan biasanya orang-orang seperti ini itu jadi selalu kayak menjadi seseorang yang selalu menenangkan orang lain, tapi sebenarnya dia nggak pernah tahu tentang dirinya, dia nggak pernah tahu cara menenangkan dirinya. Karena apa? Tentunya karena dia sendiri nggak pernah tahu perasaan dia itu sebenarnya kayak gimana. Dan kenapa dia bisa nggak tahu perasaan dia kayak gimana? Ya karena dia sebenarnya nggak pernah tahu apa sih yang dibutuhkan oleh dirinya. Dia hanya tahu keinginan dia untuk menenangkan orang lain, keinginan dia untuk diterima orang lain, keinginan dia untuk membantu orang lain. Tapi dia nggak pernah tahu kebutuhan dia apa. Makanya itu jadi dia sangat merasakan sulit. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Mungkin juga itu adalah salah satunya kamu yang sering melakukan itu. Atau di episode kali ini, aku mengajak seseorang untuk menceritakan pengalamannya dia. Nah, yang tadi diceritain sama Kak Lavi itu jujur relate banget ya ke aku. Dan karena aku tuh pernah juga, jadi waktu itu tuh aku lagi feeling under the weather, aku lagi nggak baik-baik aja. Aku kayak at that time aku lagi sedih, lagi kayak apa ya, pokoknya lagi sedih. Dan since aku anak tunggal, jadi I have no one to talk to other than kayak orang tua aku dan temen aku. Jadi kayak ya udah aku lagi sendiri banget pada saat itu dan lagi sedih. Terus di saat yang bersamaan tiba-tiba tuh teman aku tiba-tiba dia ngechat aku dan dia tuh nanya tentang sesuatu hal yang itu problemnya dia. Dan aku jadi kayak ngelupain masalah aku jadi kayak ngebantuin masalah dia. And ya makanya aku tadi pas Kalvi ngomong kayak gitu, aku langsung kayak yang relate aku gitu. Jadi ya itu sih pengalaman aku. Nah, karena aku udah cerita, sekarang mending kita nanya ke Kalvi, ini polanya tuh kayak gimana sih Kak? Nah, gimana? Ada yang ngerasain atau ada ceritanya sama kayak Kira nggak? Kalau ada coba
kalian tulis di komen. Nanti aku coba balesin komen kalian. Nanti pengen tahu nih, sebenarnya kita ini punya pola yang sama apa enggak sih? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya yang tadi Kiara ceritakan dan tadi awal udah aku ceritakan itu sebenarnya ada sebuah pattern yang terjadi, yang dimana kita ini menyimpan pola kalau kita ini adalah manusia yang berjiwa dengan pola refleks. Jadi jiwa kita tuh refleks, jiwa kita tuh kayak lebih cepat untuk menerima sinyal-sinyal atau menerima rasa, itu tuh lebih cepat daripada otak kita dan badan kita duluan. Untuk orang-orang yang berjiwa sensitif, mereka itu lebih peka dengan perasaan, mereka itu refleks. Jadi pada saat mereka merasakan, wah ini orang kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh, wah ini orang kayaknya lagi butuh aku deh, itu langsung muncul tuh refleksnya kita untuk menolong, untuk menemani, untuk membantu. Itu adalah sebuah pola dan itu sebuah pattern yang terbentuk dari pola-pola tersebut. Dan karena kita dari kecil terlahir dan terbiasa hidup di sebuah pattern yang biasa aku sebut itu adalah hadir untuk luar, hadir untuk ke pihak luar, maka akhirnya pada saat jiwa kita merasakan rasa yang kayaknya orang itu butuh sesuatu deh, kayaknya orang itu butuh dibantu, itu kita langsung refleksnya itu adalah untuk langsung menolong dan mempedulikan orang itu daripada kita mencari tahu apa sih yang dibutuhkan kehidupan kita. Kita ini lagi siap apa enggak untuk membantu atau menenangkan orang tersebut. Jadi itu adalah bukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah sebuah pattern yang dimana dihasilkan dari pola-pola kehidupan kita selama ini. Biasanya nih, aku tuh kayak mengetahui cerita kayak Kiara itu kayak banyak banget ditemukan sama cerita-cerita orang lain. Dan jangan salah, aku juga dulu ngerasain, dan sampai sekarang sih sebenarnya aku masih suka ngerasain kayak gitu. Suka kayak ngerasain lebih kayak ngerasain nih orang butuh, kayaknya harus ditenangin deh. Kayaknya aku bisa loh nenangin dia. Tapi ternyata aku nggak pernah mikir dulu untuk diriku. Sampai akhirnya ya kalian tahu lah, pada saat aku bikin video ini aja, mungkin kalau kalian nonton dari awal, perubahannya aku tuh berbeda-beda sampai sekarang. Ya kalian bisa lihat, akhirnya aku mengorbankan diriku, badanku yang ya udahlah sakit, yang penting aku bisa nolong yang lain. Itu adalah pola-pola dan pattern-pattern yang dimana kita itu terbiasa untuk menjadi kayak lebih hadir keluar daripada ke diri sendiri. Dan ini aku akan share lebih dalam lagi sih buat orang-orang yang berjiwa sensitif. Seperti dari video-video sebelumnya aku udah bilang kan, kalau yang jiwa sensitif itu sangat peka. Dia bisa merasakan suara, bisa merasakan energi, bisa merasakan getaran, frekuensi, perasaan. Pokoknya lebih banyak lah yang bisa dia rasakan secara jiwanya itu lebih sensitif. Maka dia itu akan lebih dominan untuk merasakan rasanya pihak lain. Dan mereka karena dari kecil dibiasakan untuk hadir ke pihak orang lain, dan di otaknya itu ngerasa kalau aku ada di depan mereka, kalau aku bisa menenangkan orang, kalau aku hadir buat orang lain, aku akan hidup tenang. Itu adalah pola yang tersimpan di pikirannya mereka, sampai akhirnya mereka ya udah deh, nggak apa-apa deh, aku tersiksa kayak gini juga aku bisa kok nanti baik lagi, aku aja bisa kok nolongin orang, aku bisa menenangkan orang, aku akan menenangkan diriku. Itu semuanya kenapa jadi bikin kita seperti itu, karena itu terbentuk dari pola-pola kita yang dimana kita terbiasa hidup dengan sistem yang dibuat dari pihak luar, sampai akhirnya kita tidak terbiasa hidup dengan sistem yang kembali ke dalam diri kita sendiri. Coba aku mau nanya sama kalian, coba jujur nih ya sama diri kalian sendiri. Kalian ada yang sering kayak gitu nggak? Kalian ada yang sering terjebak dengan sistem di mana kalian hadir untuk pihak luar daripada kalian hadir untuk diri sendiri? Kalau kalian memang ada yang kayak gitu, kalian jujur aja nggak apa-apa. Kalian coba tulis di komentar. Biar apa? Biar kita sama-sama tahu. Ternyata kita tuh nggak pernah sendiri loh. Dan itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kegagalan, tapi itu memang sebuah fase pembelajaran kehidupan kita. Jadi nggak usah menyalahkan diri kita sendiri. Kalau kalian memang pengen mengenal pola-pola lebih dalam, kalian bisa explore lebih dalam lagi di Ruang Lavi. Kalian bisa lihat websitenya Ruang Lavi, atau kalian bisa lihat media sosialnya Ruang Lavi. Dan kalau kalian memang senang pembahasan ini lebih fun, lebih Gen Z, lebih chill, lebih santai, kalian bisa kunjungi kami di Selfie Life. Kalau kalian tertarik dengan hal-hal seperti ini, kalian tunggu episode selanjutnya yang dimana kita akan membahas tentang boundaries. Ada yang penasaran nggak tentang boundaries?
Tungguin di episode selanjutnya ya. Dan hari ini, di episode ini ada yang spesial, yaitu adalah share reel-nya dari Kera. Tapi sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kita akan seru-seruan dulu untuk melihat behind the scenes dari kejadian ini. Karena banyak yang lucu sebenarnya. Dulu ya. Suaranya, tes suara dulu ya. Dah, cerita. Oh, sorry. Tes suaraku udah masuk belum? Aduh. Sebelum, lupa kan? Ada yang relate nggak sama kejadian kayak gitu? Dan kemana itu ya kameranya? Oke, beres. Nah, kalau ini udah mulai ngomong kan, ngoceh nih. Dah. Oke. Jadi kayak sinyalnya untuk orang-orang, jadi kayak, nah kan gitu Kak. Ini suaranya aman kan, bener? Nyala, ya. Wah, panas. Aku tuh rada budek loh sebenarnya. Iya, jadi kayak nggak kedengeran gitu aku ngomongnya. Tapi itu memang sebuah fase pelan. Benar kan? Benar. Iya kan? Benar. Closing ke BTS. BTS kan? Iya. Nah, pesannya aku baca kok. Nah, cut dulu deh, cut dulu. Bukan karena kita egois kalau ini kita, tapi karena tubuh dan jiwa kita juga ingin mendengarkan. Jiwa yang kan, kamu tidak sedang hilang, tapi kamu hanya terlalu lama melangkah keluar. Dan pulang ini bukanlah sebuah kali. Nah ini benar-benar close baru. Oke. Dan mungkin di episode selanjutnya akan ada pesan-pesan. Kamu tidak sedang hilang. Kamu hanya terlalu Buat kalian yang suka dengan apa sih? Lupa Stella Vitox. Tetap loh. Mulai di episode kali ini, sebelum aku menutup episodenya, aku akan menyampaikan sebuah pesan yang mungkin sebenarnya ini lagi dibutuhkan kita banget. Jadi kita pelan-pelan aja, tenang aja. Ini bukan sebuah pesan yang berat, yang dimana pesan ini kayak mungkin salah satu trigger untuk kita jadi reflektif. Jadi kita lebih mengenal diri kita. Jadi pesan kali ini yang mau aku sampaikan itu adalah, kadang kita terlalu sibuk jadi tempat pulang buat orang lain, sampai lupa bahwa diri kita juga butuh ruang untuk singgah. Bukan karena kita egois kalau berhenti sebentar, tapi karena tubuh dan jiwa kita juga ingin didengarkan. Jiwa yang peka memang cepat menangkap getaran di luar dirinya. Tapi kepekaan itu bukan untuk membuatmu terus memberi tanpa jeda. Ia ada supaya kamu tahu kapan kamu harus hadir kembali dan kapan harus kembali ke dirimu sendiri. Kamu tidak sedang hilang, tapi kamu hanya terlalu lama melangkah keluar. Dan pulang ke diri bukanlah sebuah kegagalan, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sudah mengenal dirimu kembali. Itu pesan yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan semua informasi, semua cerita kita, semua keseruan kita di episode kali ini itu menarik buat kalian. Dan kalian tunggu episode-episode selanjutnya biar kita lebih mengenal diri dan kita mulai kembali menjadi diri kita yang lebih utuh di tahun 2026. Buat kalian yang suka pembahasan seperti ini, kalian jangan lupa subscribe Stella Vitox dan kalian nyalakan lonceng biar kalian tahu kalau misalnya aku lagi ngoceh. Episode-episode selanjutnya akan ada pesan-pesan yang sebenarnya itu relate untuk kalian. Terima kasih, bye-bye.